Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun Anda berada. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan PowerPoint tentang kuliah tamu yang diselenggarakan pada hari Kamis, tepatnya tanggal 17 bulan November tahun 2022, yang diselenggarakan di Auditorium Slamet Dajono lantai 3 FMIPA UNESA Surabaya. Yang disampaikan oleh Mr. Jerry Tan, Managing Director Little Robotics Singapore. Artificial Intelligence, atau biasa disebut AI. Menurut John McCarthy, AI adalah suatu langkah untuk menciptakan komputer, robot, ataupun aplikasi atau program yang bekerja secara cerdas layaknya seperti manusia, yang dapat melakukan hal-hal seperti manusia pada umumnya. Menurut John McCarthy yang dipublikasikan pada tahun 2007 silam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang bernama Siti Aida Hanun, Puput Eka Septiarini, dan Maesa Viko Pratama. Dan saya juga Ahmad Helmi Raka Alkander. Terima kasih. Kesimpulan dari AI sendiri adalah kecerdasan buatan yang bisa menirukan perilaku dan bahkan tugas manusia seperti untuk menerjemahkan, melakukan suatu usaha, dan pengenalan suatu objek. Sebuah perusahaan yang merancang dan mengembangkan solusi AI dan robotika yang hebat untuk menjadikan sistem Anda cerdas, yaitu Latel Robotik. Latel Robotik sendiri mendukung sekolah dan institusi akademik dalam aplikasi AI dan pendidikan teknologi robot layanan, membekali siswa dengan keterampilan aplikasi AI praktis dalam navigasi otonom, persepsi visual, interaksi ucapan, dan manipulasi objek melalui lokakarya, kursus, dan kompetisi. Workshop yang pernah dilakukan oleh Latel Robotik sendiri yaitu di Kasetat University Thailand, lalu pada RoboCup Bangkok, di Vira Malaysia Cup, Taylor's University, dan di Universitas Oman pada 2022. Contoh teknologi robot yang ada di Latel Robotik, yang pertama adalah robot Jupiter, adalah platform pengembangan aplikasi AI yang terintegrasi dan terbuka berdasarkan Robot Operating System atau ROS. Dengan robot Jupiter, siswa belajar mengembangkan aplikasi robot layanan untuk menyelesaikan masalah dunia secara langsung, dengan sensor untuk mendeteksi objek, kamera untuk mengidentifikasi objek dan orang, pengenalan wajah, pengenalan ucapan, serta pembuatan ucapan. Sistem operasi Ubuntu 18.04 LTS sudah diinstal sebelumnya pada komputer yang disertakan robot, serta paket ROS yang diperlukan untuk menjalankan semua perangkat keras. Untuk perangkat Jupiter Robotics sendiri, yang pertama ada visual perception, yaitu kemampuan untuk menerjemahkan apa yang dilihat oleh robot. Yang kedua ada navigation, yaitu pengendalian arah gerakan secara tepat. Yang ketiga ada artificial intelligence controller, yang memanfaatkan informasi di tingkat mesin secara real time dan cepat. Yang keempat ada speech recognition and synthesis, mengenali perintah kata dari suara manusia dan kemudian diterjemahkan menjadi suatu data yang dimengerti oleh komputer itu sendiri. Yang kelima ada robot ARM yang memindahkan benda-benda yang berdiameter 3 cm dari tempat satu ke sisi tempat lain. Yang keenam ada mobil platform, pelayanan dijalankan pada perangkat menyediakan alat yang memungkinkan aplikasi berbagi data dan layanan. Contoh teknologi robot yang ada di Little Robotic. Jupiter 10 adalah perangkat pembelajaran AI pribadi untuk pengembangan teknik individual. Yang pertama, plug and play langsung untuk lingkungan pengembangan robot standar Ubuntu NROS tanpa perlu instalasi perangkat lunak. Yang kedua, dilengkapi dengan persepsi visual 3D dan sistem interaksi ucapan omnidirectional untuk pengembangan teknis menggunakan laptop atau desktop sendiri. Yang ketiga, modul perangkat lunak AI, Python, and C++ tersedia termasuk visi komputer, interaksi ucapan dan navigasi, and lengan robot berbasis simulator. Berikut adalah AI Robotica Contents. Dalam AI Robotica Contents mencakup 6 bagian,
Yang pertama ROS Robotica, yang kedua Speech Interaction, yang ketiga Visual Perception, yang keempat Navigasi, yang kelima Manipulasi Objek, dan yang terakhir aplikasi AI. Yang pertama ROS Robotica. ROS Robotica mencakup 3 bagian, yakni pengantar, penerbit, dan pelanggan. Yang kedua Speech Interaction mencakup 2 bagian. Yang pertama speech stage, yang kedua pengenalan ucapan. Yang ketiga Visual Perception mencakup 2 bagian. Yang pertama pemrosesan gambar dan pendeteksian orang, dan yang kedua points called. Kemudian yang keempat navigasi. Dalam navigasi mencakup slam mob building, dan yang kedua autonomous navigation. Yang kelima ada manipulasi objek. Yang pertama joint control, dan yang kedua kinematika. Dan yang terakhir aplikasi AI, mencakup pelacakan orang dan party board. Software 1. Ubuntu 18.04. Ubuntu 18.04 LTS merupakan Ubuntu versi long term support. Artinya kamu bakal mendapatkan support dan update dari Canonical hingga 5 tahun lamanya. Ini penting karena dengan memiliki install Ubuntu 18.04 LTS, kamu tidak harus bolak-balik upgrade sampai 5 tahun berikutnya. 2. iOS Melodic. Kali ini Microsoft menunjukkan dukungannya pada ROS Robot Operating System yang semenjak versi Melodic Maronia mulai didukung oleh Microsoft melalui hadirnya middleware robotik tersebut ke dalam sistem operasi mereka, Microsoft Windows 10. Selanjutnya yang ketiga Turtlebot. Turtlebot adalah kit robot pribadi dengan perangkat lunak seperti terbuka. Itu dibuat di Willow Garage oleh Melon Wise dan Tally Ford pada November 2010. Kit Turtlebot terdiri dari basis seluler, sensor 3 dimensi, komputer laptop, dan kit perangkat keras pemasangan Turtlebot. Lalu yang keempat, Turtlebot Arms atau Move. Turtlebot Arms adalah lengan berbiaya rendah yang dapat Anda buat dan dipasang di Turtlebot untuk memberinya beberapa kemampuan manipulasi dasar. Turtlebot Arms yaitu robot yang berbentuk seperti lengan yang berfungsi untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Robot model Gazebo. Robot MC Delin Gazebo merupakan sebuah aplikasi simulasi open source yang dapat mengelola pengembangan mesin dinamis yang dikembangkan oleh Open Source Robotics Foundation. Robot MC Delin Gazebo dapat mensimulasikan perancangan robot serta melatih sistem artificial intelligence dengan kemampuan simulasi yang akurat. Perancangan simulasi dapat didesain baik di dalam maupun di luar ruangan yang kompleks. Aplikasi tersebut beroperasi pada sistem seperti Linux dengan kemampuan grafis yang cukup tinggi. Yang selanjutnya adalah OpenCV. OpenCV merupakan open source computer vision library, sebuah library open source yang dikembangkan oleh Intel yang fokus untuk menyederhanakan programming terkait citra digital. Di dalam OpenCV sudah mempunyai banyak fitur antara lain pengenalan wajah, pelacakan wajah, deteksi wajah, Kalman filtering, dan berbagai jenis metode AI, dan menyediakan berbagai algoritma sederhana terkait computer vision untuk low level API. Metode You Only Look Once atau YOLO merupakan salah satu metode yang paling cepat dan akurat pada pendeteksian objek, bahkan mampu melebihi hingga 2 kali kemampuan algoritma lainnya. YOLO
mempunyai banyak versi yang sering diterapkan, yaitu mulai versi YLO, YLLO-F2, sehingga terbaru saat ini YLO-F3 versi 3. Dalam penelitian ini, dengan menggunakan YLO-F2, model yang disebut YLO-F3 facial diusulkan untuk mendeteksi kendaraan untuk mendapatkan kotak jangkar yang lebih baik. Kontak pembatas kendaraan pada dataset pelatihan dikelompokkan dengan klaster sarana plus dan memiliki 6 kotak jangkar dengan ukuran yang berbeda. Yang selanjutnya adalah OpenPOS. OpenPOS yang dikembangkan oleh para peneliti Universitas Carnegie Mellon dapat dianggap sebagai state of the art untuk estimasi pose manusia secara real time. Kode OpenPOS yang telah di open source di GitHub telah didokumentasi dengan sangat detail. OpenPOS awalnya ditulis dalam C++ dan Java, tetapi sekarang ada beberapa implementasi di framework lainnya seperti TensorFlow dan PyTorch dan lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah OpenVINO, OpenVINO, Open Visual Interference dan Neural Network Optimization. Tool ini open source, fungsinya untuk optimasi model deep learning pada Intel hardware. Tools ini ada tersedia untuk Windows, Linux, Mac. Dia juga dipakai untuk berbagai hardware Intel kayak CPU, GPU, VPU, dan FPGAs. FPU ini kayak USB tapi isinya prosesor. Pocket Symphony adalah alat bantu toolkit untuk pengenalan suara, juga open source yang dikembangkan oleh Carnegie Mellon University atau CMU Amerika Serikat. Symphony merupakan jumlah versi yang bisa digunakan pada server, komputer pribadi, atau perangkat bergerak. Pocket Symphony adalah salah satu versi Symphony yang dibuat khusus untuk perangkat bergerak. Sistem operasi robot. ROS adalah sistem operasi robot bersifat open source yang di dalamnya terdapat library dan tools untuk membuat perangkat lunak robot. Middleware robotik yang secara fleksibel dapat menghubungkan perangkat keras robot ke sistem operasi komputer. Sistem operasi utama ROS adalah Ubuntu. ROS juga dapat berjalan di sistem operasi lainnya dengan arsitektur UNIX. Saat ini ROS juga tersedia untuk Windows namun masih dalam pengembangan. Fungsi ROS antara lain: 1. Pengembangan perangkat lunak robot. 2. Membantu membangun dan menggunakan kembali kode antara robot aplikasi. 3. Memudahkan pengembangan robot dalam membuat perangkat lunaknya tanpa harus membuat kode sumber dari awal serta dapat dikembangkan bersama-sama. Demikian yang dapat saya dan rekan saya sampaikan. Saya selaku moderator kelompok 3 meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada salah tutur kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.